pesantren pendidikan elitis atau populis dalam prisma pemikiran Gus Dur. Seleksi dalam pesantren. Arah pendidikan ditentukan oleh mereka yang berkelibat dalam kegiatan pendidikan. Untuk siapakah seluruh sistem pendidikan pesantren? Bila mana hal ini dipertanyakan untuk siapakah seluruh sistem pendidikan pesantren, jawaban bisa diberikan dalam bentuk konstatasi tentang pesantren dalam kalangan pesantren sendiri sebagai berikut. Bila mana dari puluhan ribu santri yang tinggal di pesantren, 0,5% saja diantaranya dapat menjadi ahli agama, itu sudah merupakan hasil yang maksimal. Hal tersebut mencerminkan proses seleksi yang ketat sekali dalam pesantren masa sekarang. Inilah titik balik dari perkembangan pesantren yang menjalani masa hidupnya ratusan tahun hingga sekarang. Penyaringan yang ketat adalah penanaman benih elitisme dalam pesantren. Hal semacam ini sebenarnya berbeda dengan pesantren sebagaimana dapat ditelusuri kekhasannya pada titik mulanya yang paling awal. Di masa-masa yang lalu pesantren itu adalah satu-satunya lembaga pendidikan dalam saat ini di mana semua mereka yang memiliki darah biru kebangsawanan dan mereka yang karena hubungannya dengan keraton dididik dalam lembaga pendidikan kekeratonan. Pesantren menampung semua lapisan masyarakat yang tidak ditampung dalam lembaga pendidikan keraton. Karena itu dulunya pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah sebuah lembaga pendidikan umum. Di dalamnya tidak hanya diajarkan agama. Dalam perkembangannya akhir-akhir ini tampak kecenderungan untuk menciptakan pesantren sebagai lembaga pencetak para ulama. Penyempitan kriterium dengan sendirinya bergerak menuju penciutan lapangan bagi orang yang akan dikirim ke pesantren, yaitu orang-orang yang merasa dirinya santri dan memiliki komitmen kepada Islam sebagai ideologi. Dengan mempertahankan kriterium semacam ini, maka bisa dilihat bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan di mana tingkat drop out cukup besar. Itulah perkembangannya pada tahun menjelang kemerdekaan sampai kira-kira tahun 70-an ini. Pada tahun-tahun terakhir timbul elemen baru di mana pesantren merupakan penampung ribuan bahkan puluhan ribu mereka yang karena alasan tertentu tidak dapat ditampung di sekolah-sekolah luar baik karena fasilitas, biaya dan lain sebagainya maupun karena tak dapat memenuhi standarisasi entah itu akhlak atau persyaratan lain yang terdapat di sekolah umum. Bahkan pada tahun-tahun terakhir pesantren itu juga dapat tambahan fungsi untuk menampung anak-anak nakal yang tidak didapati diatasi oleh sekolah-sekolah lain atau oleh orang tuanya. Malah pesantren juga menjadi penampung anak-anak yang menjadi korban erosi kultural dalam kota-kota besar. Jadi dengan demikian tidak dapat ditentukan dengan persis dari mana asal-usul kalangan yang mengirim anak-anaknya ke pesantren. Ia selalu berubah menurut perubahan fungsi dari pesantren itu sendiri. Sepintas kelihatan semua pesantren sama. Di sana ada kiai, santri, dan tempat penampung. Akan tetapi selebihnya berbeda, seperti sidik jari yang senantiasa berlainan menurut telapak setiap tangan. Bisa saja dikatakan bahwa ada orientasi elitis dalam pesantren. Itu pun tergantung lagi pada pemahaman kita tentang elitisme. Bila mana dengan orientasi elitis dimaksudkan tingkat sosial ekonomis dari orang tua anak yang dikirim ke pesantren. Juga dalam hal ini tidak dapat dilihat kesamaan dari pesantren yang satu ke pesantren yang lainnya. Bisa disebut beberapa contoh seperti pesantren tarekat dan pesantren Tebu Ireng yang kebanyakan menampung mereka dari kalangan bawah. Sedangkan pesantren seperti Gontor jelas kelihatan bahwa yang ditampung di sana adalah mereka dari kalangan pedagang dan intelektual. Anak-anak dari mereka yang dianggap kaum pemikir dalam masyarakat, guru dan lain sebagainya. Dari segi ini bisa dilihat orientasi elitis di sana. Pada pihak lain, konsep elitisme dalam pesantren juga tak bisa diterima secara serta-merta. Melihat tempatnya yang di desa, ia menampung mereka yang karena alasan sosial ekonomi tidak tertampung di tempat lain. Ini berarti juga dia menampung mereka yang tidak memiliki privilege sosial. Hasilnya pun bisa dilihat. Pesantren senantiasa menghasilkan pemimpin masyarakat yang pandangan hidupnya populis, baik itu dari kalangan ABRI maupun dari parpol atau ormas yang tidak terikat pada stratifikasi sosial yang beraneka ragam itu. Mengubah wajah pesantren, matangkan kerangkanya.
Bahwa pesantren lebih memberikan kesan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, mungkin itu adalah kesan yang sulit dielakkan. Akan tetapi pengertiannya harus dijelaskan terlebih dahulu karena ada memang pesantren di mana dikhususkan pendidikannya untuk mencapai spesialisasi dalam bidang keagamaan. Misalnya di Tebu Ireng diadakan spesialisasi tentang hadis, ilmu tafsir, atau di Kerapia dibuat spesialisasi tentang ilmu-ilmu bahasa Arab. Akan tetapi ada juga yang hanya memberikan pelajaran agama sebagai dasar dan tidak sampai menuju pada spesialisasi. Dari segi pandangan lain bisa dikatakan sebagai berikut, pendidikan keusahawanan misalnya bukanlah suatu yang asing dalam pesantren, terutama tentang konsekuensi dari pendidikan semacam itu, yaitu etos kerja keras. Hal semacam itu selalu menjadi tekanan pokok dalam pendidikan di pesantren, akan tetapi pendidikan kepengusahaan tersebut tidak terkoordinir dan tidak direncanakan, dan untuk itu dibuat kerangkanya. Akibatnya akan keluar usahawan-usahawan yang mencari jalan sendiri. Mereka akan menjadi usahawan-usahawan yang otodidak, yang tidak mendekati masalahnya dari segi ilmiah tetapi berdasarkan intuisi. Akhir-akhir ini ada upaya memasukkan ke dalam pesantren pendidikan keterampilan. Usaha semacam itu adalah usaha yang terpuji dan bukanlah suatu yang buruk dalam dirinya. Akan tetapi kegunaannya menurun bila mana sistem pendidikan keterampilan semacam itu hanya keterampilan demi keterampilan dan meniru sekolah-sekolah seperti ASMI misalnya. Sekolah-sekolah semacam itu adalah konsumsi kota besar. Dia tidak berfungsi bagi sekolah yang tempatnya di desa dan berorientasi menuju desa, karena memang bukan semua tamatannya akan menuju ke kota. Stenografi demikian pula pelajaran mengetik tidaklah terlalu penting bagi masyarakat di desa. Yang jauh lebih penting ialah pendidikan pengusaha yang menitik beratkan, misalnya bagaimana melihat desa sebagai suatu potensi pasaran serta bagaimana mengolahnya. Kita pun melihat lagi perubahan sebagaimana yang dilakukan di pesantren Darul Falah Bogor. Di sana pelajaran agama sangat minim. Di sana dilatih keterampilan pertanian, peternakan, dan lain-lain. Sebenarnya hampir bisa dikatakan bahwa bukanlah pelajaran agama yang diberikan di sana, melainkan ilmu untuk menyadari pentingnya arti agama. Yang terpenting ia pada mereka ditanam kesadaran dan keinginan mengubah kehidupan masyarakat melalui penciptaan etos kerja berdasarkan suatu pandangan agama di bidang pertanian misalnya. Dan itu tidak menjadi soal. Ia bukanlah suatu yang buruk, asal saja memang ada kerangkanya. Disinilah letak kelemahan program keterampilan yang diadakan Departemen Agama. Tidak diciptakan kerangkanya sepanjang yang saya dengar, hanya untuk menumbuhkan sifat keterampilan di kalangan sendiri, agar santri bisa mencari makanannya sendiri. Akan tetapi yang lebih dibutuhkan ialah kerangka yang mampu menumbuhkan sikap jiwanya. Sebab kalau hanya keterampilan yang diajarkan tanpa dibilang mengapa dan apa gunanya, hasilnya seperti yang disaksikan sekarang. Banyak pesantren yang menolak pendidikan keterampilan dari pendeta agama. Ini suatu kenyataan yang harus diakui. Program semacam ini hanyalah diterima oleh pesantren yang kecil saja, sedangkan pesantren besar dan berpengaruh menolaknya. Kalaupun mereka menerima, hanyalah sebagai hiasan bibir belaka, dan tidak ada yang menerima secara terbuka dan menjadikan suatu program karena memang tidak ada kerangkanya, dan karena itu orang tidak merasakan komitmen kepada suatu tujuan. Hidupkan sikap sosial penunjang. Perkembangan masyarakat banyak menuntut perubahan yang harus dilakukan oleh pesantren, tetapi tentu saja hal semacam ini tidaklah mudah mengingat tradisi lembaga pesantren yang sudah berabad-abad lamanya. Banyak hambatan yang terus dilewatinya atau yang harus dilewatinya sebelum suatu jenis perubahan tertentu ditawarkan.
Hambatan pertama adalah sebenarnya soal pimpinan. Kepemimpinan pesantren adalah suatu lembaga yang turun-temurun atau modelnya hierarkis. Karena itu sulit untuk diadakan perpindahan yang wajar secara literatur baik dan pembinaan calon penggantinya. Ini yang lebih efektif. Ini yang harus dipecahkan dan cara pemecahannya adalah komunikasi yang lebih efektif antara calon pemimpin pesantren. Bila mana mereka yang tua telah mapan dan sulit, maka hal semacam itu haruslah lebih dituntut dari mereka yang lebih muda. Dari mereka yang lebih muda diminta suatu pemikiran dalam konteks makro yang memikirkan pesantrennya atau memikirkan pesantren secara keseluruhan dan bukunya pesantren sendiri saja. Masalah kedua ialah masalah pembiayaan pesantren. Dulu pesantren didukung oleh masyarakat dan pembiayaan dan sebagainya. Akan tetapi hal semacam itu pada masa lalu merupakan suatu kebiasaan sosial dan karena itu tidak dilembagakan. Namun setelah kita sanggup lagi mengembangkan etika sosial yang membiasakan masyarakat membiayainya, sekarang akhirnya pesantren kekeringan biaya. Lantas mereka akan berbondong-bondong memalingkan mukanya kepada pemerintah untuk meminta bantuan, sedangkan pemerintah sudah diberi beban yang berat dalam pembiayaan pendidikan. Pada hemat saya inilah suatu kekeliruan. Kesalahannya bukan pada fakta memintakan bantuan kepada pemerintah menjalin kesalehan tersebut, ialah pihak pesantren yang tidak mampu menciptakan sikap sosial tertentu yang memungkinkan atau mendorong masyarakat membiayai pesantren. Hanya kemauan yang kuat dari pihak pesantren dan masyarakat mampu menumbuhkan sikap sosial semacam itu.